Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Susilo, NIM 1208021084. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan hasil presentasi pada mata kuliah kultur jaringan dengan judul jenis dan tipe kultur jaringan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum itu, ada landasan kultur jaringan. Yang pertama itu adalah totipotensi. Dalam biologi sel menunjukkan kemampuan suatu sel untuk dapat memperbanyak diri dalam keseluruhan kemungkinan perkembangan yang dimungkinkan. Teori totipotensi adalah teori yang mengatakan bahwa setiap sel berpotensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Selanjutnya ada rediferensiasi. Adalah sel yang pada awalnya mengalami dediferensiasi untuk berproliferasi yang akan mengalami diferensiasi kembali menjadi sel khusus pada jaringan tertentu. Selanjutnya ada kompetensi, menggambarkan potensi dari endogen dari sel atau jaringan untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu jalur tertentu. Selanjutnya jenis dan tipe kultur jaringan. Kultur jaringan atau tissue culture merupakan salah satu teknik memperbanyak tanaman secara aseptik yang ditunjukkan kepada bagian sel jaringan suatu tanaman. Bagian sel jaringan dari satu tanaman tersebut dimaksudkan untuk bergenerasi sendiri sehingga tanaman itu serupa dengan tanaman induknya. Ciri teknik ini adalah kondisi kultur yang aseptis, penggunaan media kultur buatan dengan kandungan nutrisi lengkap, dan kondisi lingkungan kultur yang sesuai. Selanjutnya, manfaat kultur jaringan. Yang pertama adalah kultur jaringan menghasilkan bibit atau benih yang memiliki sifat yang serupa dengan induknya, melestarikan sifat induknya, menghasilkan tanaman yang bebas virus. Kultur jaringan dapat dijadikan saran untuk melestarikan plasma nutfah. Kultur jaringan menciptakan varietas baru untuk melalui rekayasa genetika. Sel yang telah direkayasa dikembangkan melalui kultur jaringan sehingga menjadi tanaman baru secara lengkap. Selanjutnya ada macam-macam kultur jaringan. Yang pertama ada kultur meristem, menggunakan jaringan akar, batang, daun yang muda atau meristematik. Selanjutnya ada kultur anter, menggunakan kepala sari sebagai eksplan. Selanjutnya ada kultur embrio, menggunakan embrio, misalnya pada embrio kelapa kopior yang sulit dikembangbiakan secara alamiah. Selanjutnya ada kultur protoplas, menggunakan sel jaringan hidup sehingga eksplan tanpa dinding. Selanjutnya ada kultur kloroplas, menggunakan kloroplas. Kultur ini biasanya untuk memperbaiki atau membuat varietas baru. Selanjutnya ada kultur polen, menggunakan serbuk sari sebagai eksplannya. Ada pula beberapa jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan metode kultur jaringan. Di antaranya adalah tanaman hias anggrek, bunga potong, tanaman buah-buahan seperti pisang, dan tanaman industri dan kehutanan seperti kopi, jati, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada proses tahapan kultur jaringan. Yang pertama adalah proses sterilisasi, proses persiapan media, persiapan eksplan, inokulasi, multiplikasi, dan aklimatisasi. Yang pertama kita bahas adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat-alat yang steril juga. Selanjutnya ada pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam pemberbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh, hormon yang ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun jumlahnya, tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Selanjutnya adalah inisiasi ataupun pengambilan eksplan. Pengambilan eksplan ini dari bagian tanaman yang akan dikulturkan.
Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Explant dapat berasal dari daun, tunas, cabang batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Selanjutnya adalah multiplikasi. Multiplikasi adalah perbanyakan calon tanaman dengan menanamkan explant pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan explant. Selanjutnya ada pengakaran, adalah fase di mana explant akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah aklimatisasi, adalah kegiatan memindahkan explant keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan pemberian sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama, penyakit, dan udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.